kuno. Nah, kemudian guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Oke, saat ini kita memasuki pedalaman hutan di lereng Gunung Anjasmara yang diduga pada masa lalu penuh dengan perkampungan-perkampungan tersembunyi. Entah itu perkampungan masyarakat di era Kerajaan Majapahit atau kemudian pertapaan para pertapa ya atau maharesi. Jadi kita harus mengetahui jejak-jejak artefak. Bahkan di lokasi ini pernah ada prasasti Jawa kuno yang ditemukan di pinggir sungai, tapi saat ini itu terkena longsoran-longsoran. Mari kita telisik ya, kemungkinan kita akan menemukan jejak-jejak peradaban tersebut. Jadi di lokasi bawah kita ini ada semacam tanah yang lapang yang diduga merupakan jejak-jejak perumahan-perumahan, entah itu asrama-asrama ya pada masa lalu. Namun memang lokasi ini sangat indah sekali, dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat tinggi dan sangat terjal. Nah, misalnya batu-batu ini kita juga harus meneliti dengan seksama. Kemungkinan ada prasasti-prasasti yang tersembunyi. Misalnya ini ada semacam mata ya, mata satu atau lubang yang sangat misterius di batu ini ya. Di batu ini kemungkinan ada jejak-jejak pahatan semacam arca unfinished gitu ya. Tapi ini ada lubang seperti pusar gitu ya, seperti pusar batu. Nah, coba kemudian di bawah rerimbunan dan tanaman-tanaman porang ini, yang memang hutan yang sangat subur ini dikelola oleh warga, ditanami aneka macam umbi-umbian ya, seperti tales yang rimbun sekali itu ya, pisang, porang, kemudian kakao, kopi, alpukat, kemiri ya, dan banyak buah-buahan lain termasuk durian. Nah ini sambil kemudian rintik-rintik hujan, kita akan mencoba menelisik jejak-jejak peradaban yang di sini. Kemungkinan memang banyak fragmen-fragmen tembikar keramik Tiongkok ini yang tersembunyi di tanah-tanah ini, namun tertutup oleh semak-semak belukar ya. Jadi kita kesulitan untuk mencari artefak-artefak tertentu di dalam lapisan-lapisan tanah tertentu ini. Namun memang rintik-rintik hujan ini kadang juga menjadi kemudian keberkahan tersendiri ya, sehingga kemudian kita masuk pedalaman hutan ini penuh dengan tantangan-tantangan termasuk hujan. Nah ini ada batu misterius yang juga mirip seperti kubur ya, kubur batu masa kuno. Jadi dalam berita Yin Ye Senlang Mahuan itu mencatat bahwasanya ketika kemudian orang-orang meninggal, enggak Pak, dari kalangan petinggi kerajaan Majapahit akan diadakan upacara ngaben atau kremasi, yaitu pembakaran jenazah. Tapi dalam kondisi masyarakat kebanyakan di Majapahit itu dicatat, selain kemudian keluarganya ya yang hendak kemudian ditinggalkan, kemudian ditanya ketika hendak mangkat, keluarganya yang hendak mangkat itu ketika nanti mangkat itu diapakan pinginnya, apakah di ngaben atau dilarung ke sungai atau juga dikubur. Jadi ada 3 macam sebenarnya memperlakukan jenazah orang yang meninggal pada era kerajaan Majapahit. Bisa dilihat di Yin Ye Senlang Mahuan ya, tahun 1433, yaitu dikremasi, yaitu kemudian dikubur dalam orientasi arahnya itu adalah timur barat. Jadi bukan seperti makam muslim pada umumnya, yaitu utara selatan. Begitu juga yang lainnya itu dilarung, jadi dilarung di sungai Berantas atau sungai-sungai besar lainnya gitu ya. Ada juga yang diletakkan di bawah-bawah pohon atau di gunung-gunung atau di bukit-bukit gitu ya. Nah ini bisa dilihat catatan Mahuan ketika datang ke Majapahit bersama rombongan Cinggo. Nah di sini ini ada semacam gerbang ya, gerbang untuk menuju sebuah pemukiman yang ada di belakang kita. Jadi ini gerbang batu yang terlihatnya ditata sedemikian rupa, ada jalan yang sekitar 1,5 meter. Nah ini, monggo Pak. Nah, ada jalan sekitar 1,5 meter. Nah ini ada ibunya, kelihatannya ini ibu ini keturunan Majapahit ini, jauh di pedalaman hutan. Bu, lagi napa Bu? Oh nanam kopi. Bu, bisa tanya-tanya sedikit Bu. Nah, ini kok ada semacam kuburan itu Bu. Kuburan ini apa Bu itu? Itu Sumerlap. Niku kula arep niki pun enten kuburan. Pun enten kuburan. Betul. Terus selama nggarap niki Ibu nate nemu batu lumpang Bu, batu lumpang.
lumpang kecil, watu lumpang ageng, teng Itu daerah enten kecil. teng mriku enten watu lumpang kecil. Nggih. Kalau ibu sinten ibu? Bu Sarti. Asli pun disebutane. Blentreng. Blentreng Lembat. Oh, tentang pun Pak Rusli. Nggih, Pak. Nggih. Nah, selain batu lumpang, Bu, mungkin selama ini mengerjakan ini pernah mimpi-mimpi apa, Bu? Mimpi Mboten mimpi. Raja Majapahit atau Putri Majapahit yang cantik, jelita, Ratu Kencana Wungu atau seperti apa pernah seperti itu? Belum pernah mimpi. Atau pernah dilihat sosok apa gitu, Bu, hewan-hewan seperti kidang, aktif menjangan atau harimau, mboten ada ini. Mboten nate. Oh, nggih, nggih. Matur suwun, Bu, nggih. Nggih, Naminipun Bu sinten? ngerti. Bu Sarti. Nah, terima kasih Bu Sarti. Jadi Bu Sarti ini yang menggarap lahan ini jauh loh Bu ya. Naik apa Bu ke sini Bu? Jalan kaki Bu. Jalan kaki. Luar biasa sekali, lebih dari 4 kilo Pak ya. Lebih dari 4 kilometer jalan kaki masih seger buger. Terima kasih Bu Sarti. Jadi kembali lagi katanya Bu Sarti tadi sejak menggarap lahan ini sudah ada makam kuno. Nah ini diduga makam petinggi kerajaan Majapahit yang memilih mengasingkan diri di gunung-gunung ya untuk melakukan pertapaan, menjauhkan diri dari segala gemerlapnya duniawi, gemerlapnya istana, fokus memperdalam dharma untuk kesucian jiwa dan raga. Nah ini ada gerbang-gerbang. Jadi diduga ada semacam gerbang batu di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan kini memasuki yang kemungkinan secara filosofi pada masa kuno ini adalah batas area profan keseharian dengan area yang paling sakral dan magis. Nah, mari kita teliti. Monggo Bu. Nggih. Ini kita lihat ya ada suasananya, ada semacam pagar batu alam yang diduga dulu bagian dari semacam pinggiran dari rumah-rumah pada masa lalu. Nah, ini. Dan ini di lereng-lereng. Nah, di sini juga ada batu yang misterius ini. Nah, kemungkinan ini semacam umpak ya, umpak batu dari tiang-tiang penyangga masa lalu. Loh Bu, ini ada sumur tapi ini Bu. Mboten. Kenapa nih Bu? Ditanami pisang. Oh, di Bali memang Bu ya. Terus ditanami pisang. Luar biasa ini. Surga pisang lereng ini. Nah, di sana semacam ada struktur punden berundak-undak. Kemungkinan itu juga merupakan jalan dan tahapan menuju sebuah area yang paling suci ya. Nah, ini. Nah, ada berasa ini. Kenapa Bu ini pohonnya kok dikasih sabuk atau diikat ini Bu? Buka bapake. Oh, Pecah ngeten. oh pecah nih pohonnya. Pohonnya mati atau pecah teman-teman. Oke, coba kita teliti bersama-sama. Nah, di sini ternyata ditanami kacang ya Bu ya. Hati-hati ya, teman-teman kalau menginjak tanaman. Nah, di sini teman-teman, ini ada sesuatu yang sangat misterius ya, yang mungkin perlu kita bersihkan. Ada semacam struktur batu alam yang batu-batunya itu dipilih itu yang pipi-pipi, mengingatkan pada masa peradaban batu-batu candi di masa kuno. Nah, kemudian ada semacam maesan. Jadi maesan itu berasal dari bahasa Jawa loh, bukan berasal dari bahasa Arab atau bahasa Persia. Bahasa Persia itu nisan, bahasa Arab itu jihad. Sedangkan bahasa Jawa itu maesan itu berasal dari kata maesi. Maesi itu memberi apa ya? Hiasan. Orang yang dipaesi hiasan. Jadi nah, di sini teman-teman ada semacam kubur batu yang kemungkinan ini adalah sebagaimana berita Mahuan, ini merupakan memang orang kuno era kerajaan Majapahit yang memang memilih untuk dikuburkan sebagaimana kubur-kubur kuno, yaitu berorientasi pada timur dan barat. Jadi nisannya sedemikian rupa ya, berbentuk kotak persegi yang menyerupai batu candi, namun ini batu alam. Kemungkinan yang bagian besar ini adalah bagian nisan kepala ya, yaitu berada di timur, dan yang agak kecil ini diduga nisan kaki ya, yang berada di sebelah barat. Kebanyakan memang nisan-nisan kuno itu tidak terlalu panjang, sebagaimana kemudian nisan-nisan yang ada di ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Troloyo, Trowulan, Makam Panjang dan sebagainya. Tapi di daerah pegunungan-pegunungan, makam-makam seperti ini luar biasa sekali ya. Jadi dibuat pendek, dan tandanya kalau ini memang sangat berhubungan dengan peradaban kuno. Ada yang menyebut itu Kapitayan,
Sedangkan dalam literasi negara Kertagama itu disebut kabuyutan atau karsian. Bisa jadi ini adalah makam atau kubur seorang resi. Nah, seorang resi era kerajaan Majapahit. Dan tanda-tanda yang lain adalah di sini ada semacam batu lumpang persajian. Jadi diduga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari makam ini yang digunakan untuk semacam persajian atau perdupaan di masa kuno untuk menghormati ya, atau untuk menyekar dari makam kuno ini. Selain kemudian ada makam kuno yang identik dengan kemudian peradaban kabuyutan, kapitayan, atau kemungkinan juga ada seorang maharesi yang dimakamkan di sini. Ada struktur punden berundak-undak yang ada di sini ya. Jadi di sini ada ditata sedemikian rupa. Struktur ini sangat besar. Jadi di sana ada batu-batu lempeng yang cukup besar dan banyak. Jadi membentuk sedemikian rupa seperti semacam kubur kuno yang besar. Dan di sini ada semacam struktur punden berundak-undak. Jadi teman-teman, kalau kita membersihkan area ini, maka kita akan mendapati sebuah struktur punden berundak-undak yang sebagaimana kemudian struktur yang ada di lereng-lereng Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, Gunung Anjasmara, Gunung Arjuna gitu ya. Itu ada semacam struktur batu candi berundak-undak ya, yang sampai kemudian bawah. Dan ini adalah lantai terbawah seperti kalau saat ini itu kesetnya, jadi kesetnya kotak seperti ini gitu ya. Mungkin kameramen bisa beralih menghadap ke 180 derajat. Jadi di sini ada struktur batu alam yang membentuk, yang menjadi semacam talut penahan tanah dari sebuah kompleks yang diduga bangunan suci pada masa lalu. Yang kemudian di sini ada semacam struktur batu alam membentuk punden berundak-undak atau teras berundak-undak dengan batu-batu pipi, tetap batu-batu alam ya. Dan ini juga bersambung dengan struktur batu alam yang membentuk talut penahan tanah dari sebuah kompleks yang ada di atas ini. Jadi kemungkinan memang ini merupakan tinggalan budaya, tinggalan monumental dari sebuah peradaban di era kerajaan Majapahit. Masyarakat mengenalnya ini merupakan bekas situs perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Semoga kemudian situs sebesar ini ya menjadi kemudian tetap menjadi memberikan edukasi dan manfaat, terutama kemudian mengingat kembali sejarah kejayaan pada masa lalu sebagai inspirasi dan motivasi bagi generasi kita dan yang akan datang, bahwasanya leluhur kita pernah berhasil dan sukses menjadikan bangsa terbesar di dunia setara dengan peradaban-peradaban lainnya, peradaban Persia, Mesir kuno, Tiongkok kuno, India kuno ya, termasuk peradaban Nusantara ini, terutama peradaban terbesar Sriwijaya abad ke-7, Majapahit di abad ke-14, dan 700 tahun kemudian, yaitu di abad 21 ini, dimungkinkan kejayaan Nusantara bangkit kembali. Ini merupakan sebuah pola sejarah setiap 700 tahun sekali. Abad 1 Funan, abad 7 Sriwijaya, abad 14 Majapahit, dan abad 21. Ini akan di pertengahan abad 21 ini akan bangkit kembali yang pada masa literatur kuno, tradisi-tradisi Jawa seperti Serat Darmo Gandul atau Serat Sabdo Palon atau kemudian Jangka Jayabaya yang dikenal dengan munculnya Satrio Piningit. Semoga bermanfaat.